Dan itu adalah hal positif, Mas Toto, dari Pak Jokowi bisa memerankan. Tetapi yang saya tahu di dalam internal kami, Ibu Mega dengan Pak Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan yang rutin dan selalu seperti itu, seorang kakak beradik, dan memang apa adanya. Tapi kan tidak mungkin itu dibuka. Kalau itu dibuka secara menyeluruh juga tidak baik, karena beliau adalah presiden, pemimpin tertinggi bangsa dan negara kita ini. Itu yang harus kita sepakati bersama. Nah, kalau mengenai calon, saya belum tahu, Bung Renhard. Biarlah nanti itu kewenangan Ibu Ketua Umum, karena sekali lagi saya tidak ingin menduga-duga, dan itu bukan hak saya untuk menduga-duga itu dan nanti untuk katakan memberikan satu pendapat bahwa ini pilihannya. Tapi satu hal clue yang tadi saya sampaikan, saya menangkap sebuah kode juga. Oke. Nah, inilah kode-kode ini tadi ini. Ini soal tahuan lagi. Oke. Saya kira kalau saya tangkap, kapanpun itu diputuskan, seperti pilihan Ibu Mega itu sudah hasil diskusi dengan Pak Jokowi dan harusnya mencapai itu. Berarti Namanya sudah siapa? ada. Silakan Dan pasti Bang Enrico ada di belakangnya. Kalau bertemu kan sebanyak kakak beradik namanya berdua ya, Bro Dev ya. Tapi kalau kita nanti pun dapat bocoran, nggak boleh kita bocorkan, Bro Dev. Nah, kalau saya tanya Bang Enrico, sulit untuk membocorkan, Mas Toto. Kalau kemudian tadi Anda baca menangkap kode-kode kesoktahuan bahwa sudah ada nama antara Bu Mega dan Pak Jokowi, apakah nama itu kemudian mengarahnya ke Pak Ganjar Pranowo? Iya, saya nggak mau mendahului Ibu Mega juga. Tetapi kalau tadi saya berani mengatakan hipotesanya adalah ada kesamaan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, bocoran itu munculnya lebih baik dari Pak Jokowi. Satu-satunya kendala beban terbesar Pak Jokowi adalah kemudian dengan PD Perjuangan karena otoritasnya ada di Bu Mega untuk mengumumkan capres. Tapi di sisi yang lain kemudian juga berembus isu bahwa PD Perjuangan akan mengumumkan Ganjar sebagai capres. Benarkah demikian? Begini, Bung Renhard, coba kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Mas Toto sama juga Bro Dev ini, bukankah sama? Sebenarnya kan menunggu waktu yang tepat kan? Nah, waktu yang tepat itu yang mana? Salah satu faktor yang menentukan waktu yang tepat itu adalah PD Perjuangan mengumumkan melalui ketua umumnya. Dan kalau kita mau melihat dari sudut pandang berbeda dari Mas Toto sampaikan tadi, sebenarnya kan Pak Joko Widodo dengan kita lepaskan menjadi presiden yang memimpin seluruhnya, Ibu Mega memimpin partai, bukankah juga jauh lebih ringan? Sehingga Pak Jokowi diterima di kelima partai yang kemarin berkumpul bersama. Tapi sekali lagi saya harus ingatkan, bahwa Pak Joko Widodo itu adalah kader PD Perjuangan. Dari mulai awal itu lahir dari rahim PD Perjuangan, itu jangan salah. Tetapi kalau kita mengkungkungnya dengan mengatakan tadi menjadi hanya PD Perjuangan, itu kan tentu beliau bukan jadi mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sementara rakyat Indonesia itu kan bukan cuma hanya yang memilih PD Perjuangan, itu juga harus kita sadari. Dan itu adalah hal positif, Mas Toto, dari Pak Jokowi bisa memerankan. Tetapi yang saya tahu di dalam internal kami, Ibu Mega dengan Pak Presiden Joko Widodo itu melakukan pertemuan yang rutin dan selalu seperti seorang kakak beradik, dan memang apa adanya. Tapi kan tidak mungkin itu dibuka. Kalau itu dibuka secara menyeluruh juga tidak baik, karena beliau adalah presiden, pemimpin tertinggi di bangsa dan negara kita ini. Itu yang harus kita sepakati bersama. Nah, kalau mengenai calon, saya harus jujur, saya belum tahu, Bung Renhard. Biarlah nanti itu kewenangan Ibu Ketua Umum, karena sekali lagi saya tidak ingin menduga-duga. Dan itu bukan hak saya untuk menduga-duga itu dan nanti untuk katakan memberikan satu pendapat bahwa ini pilihannya. Tapi satu hal clue yang tadi saya sampaikan pada saat kita rehat tadi, bahwa ini semua juga bisa ada perubahan loh, Mas Toto, Bro Dev. Ya. Apa yang bisa merubah ini semua? Masalah hukum. Itu bisa merubah konstelasi yang besar. Kalau saya ditanya, masalah hukum apa? Saya tidak tahu. Artinya akan ada yang terkena masalah hukum begitu? Saya tidak tahu. Tapi bahwa yang bisa merubah konstelasi siapapun, bahkan yang terjadi misalnya perubahan di kabinet, itu masalah hukum. Nah, jadi bukan tidak mungkin ada masalah hukum. Mengenai apa dan siapa dan kapan, saya tidak tahu. Itu ada signal-signal bakti atau wifi? Saya kan harus sampaikan apa adanya, Bro Dev. Bahwa jangan nanti tidak dihitung faktor itu. Loh, ini namanya mewakili suara rakyat mana? Kan ada faktor hukum yang juga
sangat berpengaruh. Dan ini bisa juga merubah konstelasi selain tadi pengumuman oleh Ibu Ketua Umum yang tadi disebut oleh teman-teman sebagai game changer. Kalau saya untuk hal itu, saya bukan mau mendahului, tapi saya punya keyakinan nanti setelah beliau umumkan, entah kapanpun itu, ada Pak Sekjen mengatakan kemungkinan Juni, Juli, Agustus, atau tadi apa Mas Toto? Bisa lebih dulu. Monggo-monggo saja itu kewenangan Ibu Ketua Umum. Tapi lihatlah nanti mereka, tapi jangan lupa undang kami lagi. Apakah betul nanti ini akan merubah konstelasi ini? Oke. Jangan-jangan nanti banyak yang merapat, atau jangan-jangan tidak ada yang merapat. Bisa saja. Karena tadi sudah Mas Toto sampaikan, dan itu wajar. Pak Prabowo kan ingin maju. Ada yang salah dalam hal itu. Dan itu keluarga kita, saudara kita, sahabat baik. Kalau beliau ingin maju juga, kan tidak ada yang salah. Kalau ada yang mendukung kemudian bisa mencalonkan, kan tidak ada yang salah. Ini kan kompetisi. Kompetisi itu kan sebenarnya harus riang dan gembira. Dan itu yang kita lihat, Mas Toto, kenapa Bapak Presiden Joko Widodo itu juga tidak dibebani oleh Ibu Ketua Umum. Biarlah Bapak Presiden Joko Widodo menjadi dirinya, menjadi kader kami untuk menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi satu sisi sangat menguntungkan dengan kita tidak mengkungkungnya, oh ini PDI Perjuangan saja. Oh tidak, seperti itu. Itulah yang sudah dilakukan Ibu Megawati. Mengikhlaskan dengan sungguh-sungguh, tetapi bahwa beliau pendapatnya, itu pasti akan diminta pendapatnya Mas Toto. Saya nangkap sebuah kode juga. Oke, inilah Inilah kode-kode ini tadi ini. Ini sok tahuan lagi. Oke. Saya kira kalau saya tangkap, kapanpun itu diputuskan, sepertinya pilihan Ibu Mega itu sudah hasil diskusi dengan Pak Jokowi dan harusnya mencapai titik yang sama. Berarti Namanya sudah siapa? ada. Silakan teman-teman. Dan pasti Bang Enrico ada di belakangnya. Nah, Kalau bertemu kan sebaiknya kakak beradik namanya berdua ya Bro Dev ya. Tapi kalau kita nanti pun dapat bocoran, nggak boleh kita bocorkan Bro Dev. Nah, kalau saya tanya Bang Enrico, sulit untuk membocorkan Mas Toto. Kalau kemudian tadi Anda baca menangkap kode-kode kesoktahuan bahwa sudah ada nama antara Bu Mega dan Pak Jokowi, apakah nama itu kemudian mengarahnya ke Pak Ganjar Pranowo? Ya, saya nggak mau mendahului Ibu Mega juga. Tetapi kalau tadi saya berani mengatakan hipotesanya adalah ada kesamaan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, bocoran itu munculnya lebih baik dari Pak Jokowi, bukan dari Ibu Mega. Ibu Mega tidak pernah berbicara mengenai kode-kode tersebut ya. Hanya diasumsikan oleh orang-orang terkait dengan Tra Soekarno, terkait dengan survei elektabilitas. Dan kalau kita baca Pak Jokowi, memang ada beberapa kali Pak Jokowi memberikan kode kuat terhadap Ganjar. Apakah itu dalam konteks perbedaan sikap dari Pak Jokowi secara emosional? Tidak. Saya lebih melihatnya ini pilihan andai kata betul kepada Ganjar. Pun itu adalah pilihan rasional sebagai seorang kingmaker, dia ingin menang. Dan faktanya dalam 2 tahun terakhir, memang kecenderungan pertarungan hanya berkiblat pada 3 nama, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Sehingga menurut saya sangat rasional kalau kemudian. Tapi kan kemarin Pak Jokowi sempat pusing tuh, sempat agak-agak kesel, marah juga gara-gara Piala Dunia batal, gara-gara kalau marah kan itu. Ya, lama mungkin tidak akan bertemu satu mobil 6 jam di Oh, situ. Kira-kira gitu kan. Ini bacaan yang bukan kode lagi nih kayaknya. Walaupun kemudian Pak Jokowi juga melakukan kegiatan lagi dengan Pak Prabowo. Dan saya pikir tetap beliau sampai ke depan akan terus memperlihatkan dukungan pada orang-orang yang memang sudah punya komitmen untuk meneruskan legasinya. Itu hal lumrah. Lagi Bung Reinhardt, bukankah seorang presiden itu harus seperti itu? Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada banyak orang yang mempunyai kesempatan, kan begitu kan? Itu hal yang wajar sekali. Dan beliau adalah pemimpin negara ini, pemimpin kita yang tertinggi. Dan nanti akan menjadi negarawan setelah beliau tidak menjabat lagi. Nah sebenarnya kan harusnya itulah contoh-contoh yang harus diberikan Mas Toto, Bro Dev, bahwa nanti kesinambungan itu berjalan dengan baik dan nanti akan meneruskan juga dan melanjutkan pembangunan yang beliau sudah lakukan, itu tentu bisa berjalan lebih baik lagi. Bukankah itu yang kita inginkan seorang pemimpin yang nanti akan memimpin Indonesia ini? Teknis ini menarik ya. Kalau betul pengumuman oleh Ibu Mega kita tidak tahu kapan akan menjadi game changer, saya pikir ada hal teknis yang secara simbolik akan berpengaruh besar, termasuk dalam bahasan kita mengenai koalisi besar yang sering kemudian dipisahkan dengan PDI Perjuangan. Ya. Kalau peristiwanya kemudian ditunjukkan bahwa ada Ibu Mega di situ, ada Pak Jokowi juga di situ, dan di sini ada seorang calon presiden, saya nggak mau sebut siapalah. Kalau itu terjadi, menurut saya itu akan jadi game changer besar. Karena kemudian image mengenai siapa penerus Jokowi yang direstui juga oleh Jokowi, dan kemudian itu terjadi dalam harmonisasi dengan Ibu Mega, menurut saya itu akan menjadi game changer besar.
Dan sampai sekarang itu belum terjadi, artinya Tapi kalau hanya Ibu Mega, mohon maaf Bang Eriko, tanpa kehadiran Pak Jokowi, nilainya akan berbeda. Oke. Bisa Bedanya jadi rendah apa? Nilainya malah kemudian akan memancing lagi media dan analis untuk kemudian melihat bahwa koalisi besar minus PDI Perjuangan jangan-jangan memang berada.